Serius? Selamat datang Sobat Serius, kembali lagi di kanal yang selalu mencoba mengajak kita berpikir lebih dalam tentang segala hal, termasuk guyonan yang selama ini kita anggap lucu. Pasti sering kan denger atau bahkan bikin guyonan yang kita pikir nggak masalah tapi ternyata bisa berdampak buruk. Nah, kali ini kita bakal bahas kenapa nggak semua guyonan itu sehat dan bagaimana cara kita bisa lebih bijak dalam memilih kata-kata karena tawa itu juga punya makna loh. So, siap-siap buat diskusi yang ringan tapi penuh pemikiran. Ada yang bilang, hidup itu terlalu singkat untuk tidak tertawa, ya kan? Tapi, gimana kalau ternyata nggak semua tawa itu baik untuk kita? Coba deh, ingat-ingat lagi, apakah pernah ada guyonan yang bikin kamu nggak nyaman, meskipun yang ngomong bilang itu cuma bercanda? Itu dia yang sering terlupakan, guyonan bisa berpengaruh lebih besar dari yang kita kira. Sekarang coba pikirin deh, kita hidup di zaman dimana humor bisa jadi senjata yang paling tajam, dan kadang, tanpa kita sadari, bahkan guyonan yang ringan bisa nyakitin. Terutama buat orang-orang yang sedang berjuang dengan rasa percaya diri, harga diri, atau bahkan kesehatan mental mereka. Pernah nggak sih kamu ngeliat temen atau bahkan kamu sendiri ketawa-tawa karena guyonan tentang penampilan atau kebiasaan tertentu? Padahal seharusnya nggak ada yang perlu dihina untuk bisa ketawa bareng. Nah, ini dia yang jadi masalah, humor yang berlebihan, terutama yang tujuannya untuk merendahkan orang lain, justru bisa jadi beban di pikiran mereka, bahkan kalau mereka nggak kelihatan marah atau nggak mengeluh. Tapi, emang kenapa sih bisa begitu? Sobat Serius, ternyata dari sisi psikologi, humor itu nggak selalu cuma bercanda. Ada orang yang meskipun kelihatan santai atau malah ketawa bareng, merasa kalau guyonan itu merusak rasa percaya diri mereka. Misalnya nih, guyonan yang berkaitan dengan fisik bisa jadi ngerusak cara mereka melihat diri sendiri. Apalagi kalau mereka nggak punya dukungan atau orang yang bisa ngajarin untuk memaafkan diri sendiri. Di sisi lain, ada juga yang bisa dibilang terlalu toxic positivity. Ini adalah fenomena di mana orang cenderung pakai humor untuk mengalihkan atau menutupi perasaan sebenarnya, bukannya benar-benar mendengarkan dan mengerti perasaan orang lain. Coba deh bayangin, kamu lagi down banget, terus ada yang ngomong, kamu jangan baperan lah, itu cuma bercanda. Meskipun maksudnya mungkin baik, tapi perasaan kamu nggak dihargai kan? Itu dia, guyonan bisa jadi bumerang kalau nggak hati-hati. Tapi, bukan berarti guyonan harus hilang dari dunia kita. Humor itu tetap penting untuk bikin kita tertawa, mengurangi stres, dan bahkan membangun kedekatan. Dalam hal ini, Aristoteles pernah bilang, kalau humor yang sehat itu bisa jadi pelipur lara dan mempererat hubungan antar manusia. Cuman yang harus diingat adalah humor itu harus bermakna, nggak hanya untuk ketawa semata. Kalau guyonan bisa membuat orang merasa lebih baik dan diterima, itu baru namanya humor yang sehat. Nah, coba deh, pikirin lagi. Pernah nggak kamu merasa nggak nyaman dengan guyonan yang berlebihan? Atau mungkin kamu juga pernah bikin guyonan yang ternyata malah bikin orang lain merasa nggak enak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama belajar ya, Sobat Serius. Kalau humor yang baik itu bukan cuman soal seberapa keras kita ketawa, tapi juga soal seberapa besar kita bisa menjaga perasaan orang lain. Kita bisa lebih bijak, memilih kata-kata, lebih peka sama situasi, dan yang paling penting, nggak bikin guyonan jadi alat untuk merendahkan orang lain. Kalau kita bisa ngajak orang lain tertawa tanpa bikin mereka merasa buruk, itulah guyonan yang sesungguhnya sehat. Dan yang paling penting, kenalilah dirimu sendiri dan berhati-hatilah dengan kata-kata yang keluar dari mulut kalian. Karena siapa tahu tawa kita bisa jadi penolong
atau malah justru penyebab luka. Jadi, gimana Sobat Serius? Semoga setelah nonton ini, kita bisa lebih peka terhadap guyonan yang kita terima dan berikan. Ingat, tawa itu penting, tapi jangan sampai melukai orang lain. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, dan tetap jadi pribadi yang bijak dalam setiap kata yang kita